Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kasih Tuhan berlimpah bagi setiap kita. Pagi hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama sektor 5. Biarlah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan memuji sebuah lagu. Ku nyanyi haleluya.
Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 dengan tema memberitakan tahun rahmat Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk mengerti, mampu untuk memahami firman Tuhan hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pagi hari ini diambil dari Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 21 yang akan dibacakan oleh Pak Yosa. Firman Tuhan pada hari ini dari Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 21. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara, tahun rahmat Tuhan berarti bahwa masa penyelamatan Allah bagi dunia telah dan sedang berlangsung. Kehadiran Yesus menandai dimulainya masa baru yang penuh harapan, yaitu masa-masa yang dipenuhi rahmat Tuhan. Mulai sejak itu, kehidupan harus dilihat dari kerangka tahun rahmat Tuhan. Semua gerak kehidupan harus mengarah pada perwujudan tahun rahmat Tuhan tersebut. Pada ayat 14 sampai 15 dikisahkan bahwa Yesus kembali ke Galilea dalam tuntunan Roh Kudus. Nampaknya penulis Injil Lukas memberi tempat yang istimewa bagi Roh Kudus sebagai kuasa Allah yang berkarya di dunia ini. Lukas menunjukkan Allah yang membimbing pekerjaan manusia, termasuk Yesus Kristus. Ayat 16 sampai dengan 17 diceritakan Yesus datang ke Nazaret yang merupakan sebuah kota kecil di mana Yusuf dan Maria tinggal waktu membesarkan Yesus. Hari itu adalah hari Sabat, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat atau sinagog. Hal ini merupakan caranya untuk memperingati hari Sabat sesuai peraturan perjanjian lama. Lalu ia berdiri hendak membacakan Alkitab, dan kepadanya diberikan kitab Yesaya. Dalam ayat 18 sampai 21 menyatakan bahwa Yesus membaca dari Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan ada padaku, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa segala karya Yesus merupakan karya yang disertai Roh Tuhan. Setelah membaca ayat tersebut, Yesus menyerahkan kembali kepada ahli kitab. Kemudian Yesus mengatakan,
pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Artinya, identitas Yesus sebagai Mesias terungkap melalui pernyataan bahwa ia adalah orang yang diurapi. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, kabar baik dan berita pembebasan adalah tujuan Allah bagi manusia. Tuhan Allah mengendaki orang-orang miskin, orang hina, papa, orang menderita, patah semangat, hancur hati, beroleh kabar baik. Orang tawanan yang tertindas beroleh pembebasan. Orang yang buta beroleh penglihatan. Itu semua merupakan tanda-tanda tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yakin tahun rahmat Tuhan yang telah datang dalam diri Yesus Kristus yang telah memberi keselamatan dan kebaikan kepada kita merupakan kabar baik yang harus terus kita wartakan. Marilah kita wartakan tahun rahmat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari merenungkannya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara memahami tahun rahmat Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara telah menyambut dan memiliki rahmat Tuhan? Mari kita Ya Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau karena tahun rahmat Tuhan telah Engkau berikan kepada setiap kami, dan tolong kami untuk kami boleh mewartakan rahmat Tuhan ini kepada sesama kami dalam hidup kami hari lepas hari. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat merespon firman Tuhan hari ini. Kita berkomitmen bahwa kita akan menceritakan kepada orang yang belum mendengar rahmat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita untuk dapat melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.